nuclear 50 times the light while เวลา radioaktif cesium-137 di bidang radio. Anda mungkin pernah mendengar namanya cesium-137, apalagi saat ini yang sedang ramai dibicarakan mengenai terpaparnya zat ini di daerah Cikande. Zat radioaktif ini tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak bisa dirasakan. Namun, di balik kesenyapannya tersimpan ancaman jangka panjang bagi lingkungan dan kesehatan kita. Apa sebenarnya cesium-137 ini? Ia adalah isotop radioaktif buatan manusia. Umumnya dihasilkan sebagai produk sampingan dari fisi nuklir di reaktor atau senjata nuklir. Tahukah Anda, cesium-137 adalah salah satu isotop radioaktif paling signifikan yang dihasilkan dari aktivitas nuklir buatan manusia. Meski cesium non-radioaktif dikenal karena perannya dalam jam atom yang sangat akurat, cesium-137 membawa risiko besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat global. Sifatnya yang paling mencemaskan adalah waktu paruhnya. Cesium-137 membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk meluruh menjadi separuh dari aktivitas awalnya. Ini berarti zat ini bisa bertahan lama di lingkungan kita. Cesium merupakan logam lunak, fleksibel, berwarna putih keperakan yang mencair mendekati suhu ruangan, tetapi mudah berikatan dengan klorida membentuk bubuk kristal. Bubuk radioaktif cesium yang paling umum adalah cesium-137. Diproduksi melalui reaksi nuklir. Pembelahan untuk digunakan dalam alat medis dan alat ukur. Ini juga merupakan salah satu produk sampingan dari proses fisi nuklir dalam reaktor nuklir dan uji coba senjata nuklir. nuclear plants say they've made a troubling discovery. Workers have detected a surge for radioactive substances. Cesium-137 adalah produk sampingan dari fisi nuklir, yaitu proses pembelahan inti atom yang berat seperti uranium atau plutonium. Zat ini tidak ada di alam secara alami. Sumber utama keberadaan di lingkungan adalah: pertama, limbah reaktor nuklir, dihasilkan selama operasi reaktor. Kedua, uji coba senjata nuklir, dilepaskan ke atmosfer selama uji coba nuklir historis. Ketiga, insiden nuklir, seperti bencana Chernobyl 1986 dan Fukushima Daiichi 2011. Waktu paruh yang panjang. Isotop ini memiliki waktu paruh sekitar 30,17 tahun. Ini berarti dibutuhkan lebih dari 3 dekade agar setengah dari material tersebut meluruh dan kehilangan daya radioaktifnya. Emisi radiasi kuat meluruh dengan memancarkan partikel beta yang diikuti oleh sinar gamma yang sangat menembus. Sinar gamma ini adalah radiasi yang berbahaya karena dapat melewati materi padat dan menembus jaringan biologis. Bahaya dari cesium-137 sangat tinggi karena ia memiliki mekanisme penyerapan biologis yang efisien oleh tubuh makhluk hidup. Penyerapan biologis mirip kalium. Secara kimiawi, cesium adalah logam alkali yang memiliki sifat sangat mirip dengan kalium, yang merupakan mineral penting bagi fungsi sel, otot, dan saraf. Ketika memasuki tubuh melalui makanan atau pernafasan, tubuh akan salah mengenalinya sebagai kalium. Akibatnya, diserap dengan mudah dan dengan cepat menyebar ke seluruh jaringan lunak tubuh, terutama jaringan otot. Kontaminasi lingkungan dan rantai makanan.
Sifat cesium yang mudah larut dalam air memungkinkannya menyebar dengan cepat melalui tanah, air, dan sedimen. Setelah masuk ke ekosistem, ia memulai proses. Pertama, bioakumulasi. Organisme tingkat rendah seperti fitoplankton menyerap cesium dari air. Kedua, biomagnifikasi. Ketika organisme tingkat tinggi seperti ikan, udang, atau hewan ternak memakan organisme yang terkontaminasi, maka akan menumpuk dalam jaringan tubuh mereka. Ketiga, jalur pangan manusia. Manusia sebagai konsumen tingkat akhir dapat terpapar secara internal saat mengkonsumsi produk-produk pangan yang terkontaminasi oleh cesium 137. Paparan cesium diklasifikasikan menjadi eksternal atau dari luar tubuh dan internal dari dalam tubuh, dengan paparan internal membawa resiko yang lebih besar. Paparan internal dalam dosis tinggi atau akut mengakibatkan sindrom radiasi akut, seperti mual, muntah, diare, demam, dan penurunan sel darah putih yang parah, dapat menyebabkan kematian sel dan kerusakan organ vital. Paparan internal dalam dosis rendah atau jangka panjang mengakibatkan peningkatan resiko kanker. Radiasi dari dalam tubuh merusak DNA sel, memicu kanker, terutama leukemia atau kanker darah dan masalah genetik. Paparan eksternal dalam dosis tinggi atau akut mengakibatkan luka bakar radiasi, kerontokan rambut di area yang terpapar, dan kerusakan jaringan kulit. Paparan eksternal dalam dosis rendah atau jangka panjang mengakibatkan risiko kanker yang lebih rendah dibandingkan internal, tetapi dapat memicu kerusakan sel jika paparan berulang-ulang. Kelompok yang paling rentan terhadap paparan cesium 137 adalah anak-anak, janin, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Meskipun berbahaya, cesium 137 dimanfaatkan dalam aplikasi yang terkontrol ketat karena sumber sinar gamanya. Manfaat dalam bidang medis digunakan sebagai sumber radiasi dalam brachytherapy atau radioterapi untuk menghancurkan sel tumor kanker. Manfaat dalam bidang industri digunakan dalam alat ukur untuk mendeteksi kepadatan material, mengukur ketebalan di pabrik kertas atau baja, dan sebagai kalibrasi untuk instrumen pendeteksi radiasi. Manfaat dalam bidang industri digunakan dalam alat ukur untuk mendeteksi kepadatan material, mengukur ketebalan di pabrik kertas atau baja, dan sebagai kalibrasi untuk instrumen pendeteksi radiasi. Manfaat dalam kegiatan sterilisasi dapat digunakan untuk sterilisasi peralatan medis atau pengawetan makanan dengan mematikan organisme pembusuk. Pengolahan cesium 137 harus dilakukan dengan standar keselamatan nuklir tertinggi. Jika terjadi paparan atau kontaminasi, tindakan dekontaminasi harus segera dilakukan. Bagi individu yang mengalami paparan akut, terapi utama yang direkomendasikan adalah penggunaan obat bernama Prussian Blue. Obat ini bekerja dengan mengikat ion cesium di dalam sistem pencernaan dan mencegahnya diserap ke dalam darah, sehingga mempercepat ekskresi cesium dari tubuh.
Kesadaran akan resiko dan transparansi informasi dari otoritas pengawas nuklir merupakan kunci untuk memitigasi bahaya cesium-137 di masa depan. Bagaimana menurut Anda tentang cesium-137 ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.